Hal pertama yang kamu lakukan setelah terlahir kembali adalah membongkar kubur gadis tercantik di sekolah, Liu Rusue, dan berbaring di dalam peti mati sambil memeluknya, serta mencium bibir ceri miliknya. Hanya karena 2,5 hari kemudian kekuatan gaib akan muncul. Pada saat itu semua jiwa yang telah pergi akan bangkit, dan Liu Rusue dimakamkan mengenakan gaun pengantin merah. Karena dendam yang tidak mereda, akan berubah menjadi nenek moyang zombie Hanba setelah kekuatan gaib muncul. Liu Rusue setelah berubah menjadi Hanba, menjadi larangan paling mengerikan di seluruh negara naga. Kemudian seseorang menemukan cara untuk menghadapi Liu Rusue melalui kemampuan deduksi. Menghitung cara untuk melawannya, yaitu mencium dia saat dia lengah. Selama bisa mencium Liu Rusue yang memiliki gigi zombie, maka kamu akan mendapatkan kekuatan yang sama seperti miliknya. Namun cara ini terlihat sulit. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Jangan katakan untuk mencium dia. Bahkan mendekat sedikit saja bisa membuatmu dikeringkan menjadi mumi olehnya. Oleh karena itu, selama puluhan tahun di akhir zaman, metode ini belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Kini, kau telah terlahir kembali. Tentu saja, kau harus mencoba untuk mendapatkan kekuatan Liu Rusue. Jika berhasil, maka, kau akan menjadi makhluk yang paling menakutkan di seluruh akhir zaman. Dan kamu juga sangat yakin, Liu Rusue sekarang hanyalah mayat. Belum menjadi nenek moyang zombie Hanba yang sebenarnya. Itu bukan berarti kau bisa mencium sesuka hatimu. Untuk berjaga-jaga, kau memutuskan untuk masuk ke dalam peti mati lebih awal. Cium dia selama 3 hari 3 malam baru kita bicarakan lagi. Dengan perasaan bersemangat, kau langsung membuka tutup peti mati. Mungkin karena pengaruh kekuatan gaib, Liu Rusue tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Matanya tertutup, seolah-olah sedang tidur. Wajahnya yang sangat cantik membuatmu terpesona dan tak bisa lepas. 2,5 menit kemudian, kau akhirnya sadar kembali. Segera melempar sekop besi dan berbaring di dalam peti mati. Tubuh gadis tercantik di sekolah sangat ramping. Ruang di dalam peti mati sepenuhnya bisa menampung kalian berdua berbaring. Setelah menutup penutupnya, di depanmu langsung menjadi gelap gulita. Namun, kau tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Sebaliknya, wajahmu menunjukkan kenikmatan. Saat masih hidup, gadis tercantik di sekolah sudah diakui. Kau belum pernah berada di ruangan yang sama dengan wanita secantik ini. Dan apalagi jaraknya sangat dekat. Namun sekarang, hal utama adalah menyelesaikan urusan yang penting. Memikirkan hal ini, kau menarik gadis tercantik di sekolah ke dalam pelukanmu. Lalu, kau menciumnya di bibirnya yang kecil. Sentuhannya dingin. Namun, tidak ada rasa kaku sama sekali. Justru terasa sangat lembut. Kau sepenuhnya tenggelam dalam kelembutan yang jarang ini. Waktu juga perlahan-lahan berlalu di saat itu. 2,5 menit kemudian, tubuh gadis tercantik di sekolah tiba-tiba bergetar. Kamu mengerutkan dahi. Apa mungkin gadis tercantik di sekolah telah bangkit lebih awal? Tidak mungkin. Meskipun gadis tercantik di sekolah terpengaruh oleh kekuatan gaib dan tubuhnya tidak membusuk, tapi masih ada sedikit waktu sebelum dia benar-benar menjadi nenek moyang zombie Hanba. Mungkin ini adalah ilusi yang ditimbulkan oleh kurangnya oksigen di otakmu. Memikirkan hal itu, kamu kembali memegang wajah kecilnya dan terus menggigitnya. Namun tiba-tiba rasa sakit menusuk datang. Gadis tercantik di sekolah malah menggigit bibirmu. Gigitan ini sepertinya menggunakan seluruh kekuatan. Sudut mulutmu seketika berdarah terus-menerus. Namun kamu tidak merasa panik sama sekali. Sebaliknya, kamu juga menggigit bibir kecil gadis tercantik di sekolah. Gadis tercantik di sekolah mengerang sedikit. Sepertinya dia sedang memarahimu karena tidak tahu malu. Sementara itu, tidak jauh dari situ, di kuburan tak terawat, seorang pria dan wanita berjalan mendekat ke arah sini. Pria itu berusia sekitar 30-an. Mengenakan jubah kuning dengan wajah yang tampak menggemaskan. Gadis itu berusia di bawah 20 tahun. Mengenakan gaun berwarna putih dengan penampilan yang murni. Dia dengan manja berkata kepada biksu di sampingnya. Biksu mesum, ya. Gadis tercantik di sekolah ini ternyata bunuh diri mengenakan gaun pengantin merah. Katanya, bahkan jadi hantu pun tidak akan melepaskan aku. Anda pasti harus membantu saya. Biksu mesum mendengarnya menunjukkan ekspresi yang santai. Amitabha, saya sudah 80 tahun ahli dalam membasmi iblis dan monster. Baik itu hantu jahat atau zombie, bisa saya hadapi dengan mudah. Apalagi kali ini saya sengaja membawa pedang kayu pitch. Saya tidak percaya tidak bisa menghadapinya. Sambil berbicara, dia menaruh tangannya di pinggang gadis itu. Merasakan sentuhan yang halus dan lembut. Senyuman di wajah biksu mesum semakin lebar. Gadis itu meskipun tampak canggung di permukaan, namun dia juga tidak menolak. Ini membuat biksu mesum semakin berani. Sepasang tangan mesum langsung menuju tempat yang tak terlukiskan. Gadis itu menahan rasa jijik dan berkata dengan wajah manja. Master, jangan terburu-buru. Asalkan bisa mengatasi Liu Rusue ini. Dia adalah milikmu. Ternyata gadis ini bernama Guro.
Sama seperti Liu Rusui, dia adalah mahasiswa di Universitas Teknologi Jianghai. Karena iri dengan kecantikan Liu Rusui, Guro lalu berkolaborasi dengan sejumlah teman perempuan untuk bermain BL di kampus. Secara diam-diam, dia berulang kali menciptakan masalah untuk Liu Rusui. Tapi siapa sangka Liu Rusui akan bunuh diri. Dan sebelum meninggal, dia juga meninggalkan surat wasiat, meminta keluarganya untuk memakaikan gaun merah saat pemakaman, dan menyiapkan peti mati merah untuk dimakamkan di kuburan tak terawat. Hanya agar setelah mati, dia bisa menjadi hantu gentayangan untuk membalas dendam pada Guro dan yang lainnya. Sementara Guro, karena terlalu ketakutan, dia pun menemui Kongsu untuk mengadakan ritual bagi Liu Rusui. Suruh dia cepat-cepat berinkarnasi. Tetapi ketika kedua orang itu melihat gadis tercantik di sekolah, terus tertegun di depan liang kubur yang dibongkar. Apa yang sedang terjadi? Gadis tercantik di sekolah jangan-jangan sudah. Guro berkata dengan wajah ketakutan. Mendengar kata-kata ini, Kongsu juga sedikit panik. Meskipun dia seorang biksu, tapi dia baru setengah jalan, jadi tidak mengetahui ilmu gaib. Dia datang kali ini hanya ingin memanfaatkan kesempatan. Tapi pemandangan di depan ini membuatnya sampai mengompol. Amitabha, suasana di sini terlalu berat. Lebih baik kita datang besok saja. Kongsu berpura-pura tenang dan berkata. Guro mendengar itu dengan wajah tidak senang. Kamu sudah meraba. Sekarang belum ada yang dilakukan sudah ingin kabur. Baiklah, biarkan saya maju untuk melihat. Kongsu tidak punya pilihan selain mengangkat pedang kayu persik. Dengan hati-hati berjalan menuju peti mati. Hari ini kebetulan adalah tanggal 15 bulan 7. Cahaya bulan jatuh di atas peti mati merah besar terlihat sangat aneh. Ketika biksu mesum mendekati peti mati, langit dan bumi tiba-tiba mengalami perubahan. Cahaya bulan yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seluruh alam seolah-olah seketika terlumuri darah. Menjadi pemandangan yang seperti neraka. Biksu mesum segera mundur satu langkah setelah melihat keanehan. Ada apa? Kenapa bulan tiba-tiba berubah menjadi merah? Begitu dia selesai berbicara, sebuah petir tiba-tiba menyambar dari langit. Saat ini, langit dan bumi mengalami perubahan. Hujan hitam seketika mengarah ke bumi. Tetapi hujan ini tidak bisa membersihkan segala kotoran. Sebaliknya, itu justru akan membawa bencana yang tiada henti. Kekuatan gaib meledak sepenuhnya. Tak terhitung banyaknya arwah yang sebelumnya mati kini bangkit. Mereka akan berubah menjadi iblis yang paling mengerikan. Untuk memburu semua manusia yang mereka temui. Namun, manusia juga tidak tanpa harapan. Setelah kebangkitan yang aneh, setiap orang memiliki kemungkinan untuk membangkitkan garis darah. Setiap garis darah mewakili kekuatan yang sangat besar. Bahkan ada yang bisa membangkitkan beberapa garis darah sekaligus. Orang-orang ini adalah yang terhebat tanpa terkecuali. Saat itu, biksu mesum Kongsu Dasi benar-benar panik melihat pemandangan ini. Dia tidak peduli dengan hidup matinya Guro. Dia melemparkan benda di tangannya dan langsung melarikan diri. Guro juga berteriak dan cepat mengikuti. Ini adalah gigi zombie, tidak diragukan lagi. Terjadi perubahan aneh di dalam peti mati. Terlihat Liu Rusui memancarkan kekuatan gaib dari seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya juga semakin panas. Seolah-olah sedang terbakar. Kamu tidak sempat berpikir lebih jauh. Cium dulu baru pikirkan. Terlihat Liu Rusui memancarkan kekuatan gaib dari seluruh tubuhnya. Namun, baru saja bersentuhan, kamu sudah merasakan ada yang tidak beres. Ternyata, di dalam mulut Liu Rusui tumbuh gigi-gigi tajam. Ini adalah gigi zombie, tidak salah lagi. Saat ini tubuhnya terus mengalami perubahan aneh. Dan perubahan aneh ini juga muncul padamu. Sekelompok kekuatan menakutkan menyerangmu. Hanya dalam sekejap, kau merasakan sakit yang menyusup hingga ke sumsum tulangmu. Seolah-olah setiap sel dalam tubuhmu terbelah. Jiwamu terasa seperti tertusuk jarum. Di bawah kekuatan yang mengamuk, tubuhmu perlahan-lahan menjadi kaku. Tubuh yang abadi adalah langkah pertama untuk menjadi zombie. Namun segera kau menyadari ada yang tidak beres. Karena kau menemukan bahwa kesadaranmu mulai perlahan-lahan kabur. Seolah-olah begadang selama 3 hari 3 malam. Seluruh dirimu akan terjebak dalam tidur abadi. Kamu seketika menyadari bahwa ini adalah kekuatan gaib yang menyerang pikiranmu. Jika kau tidak bisa menahan diri, kau akan sepenuhnya berubah menjadi zombie sejati. Ini bukan hasil yang kamu inginkan. Meskipun zombie itu kuat, tetapi ada satu kelemahan. Itulah yang membuat pikiran sangat lambat dan sulit untuk memiliki kebijaksanaan. Kamu berusaha untuk melawan kekuatan gaib ini, agar kesadaranmu tidak begitu terpuruk. 2,5 menit kemudian tubuhmu menjadi tidak berwarna sama sekali. Pucat bagai selembar kertas putih. Pupilmu juga berubah menjadi merah darah. Rambutmu yang tadinya hitam juga berubah menjadi perak. Dalam keanehan itu terdapat niat membunuh yang kuat. Bahkan di belakangmu tumbuh sepasang sayap hitam legam. Kamu berhasil selamat. Dan juga memperoleh kekuatan Jangsen. Saat ini kamu akhirnya mengerti keadaanmu. Gadis tercantik di sekolah telah menjelma menjadi nenek moyang zombie Hanba. Dan kamu ternyata menjadi
Adalah salah satu dari 4 raja mayat. Dan dia adalah penguasa terkuat. Selain itu, dalam beberapa legenda, adalah hasil dari darah suci Pangu dalam legenda. Meskipun ini tidak benar, namun tidak diragukan lagi menggambarkan kekuatan. Merasakan kekuatan di dalam tubuh, kamu sangat bersemangat. Kekuatan yang besar ditambah dengan kebijaksanaan orang hidup. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghalangi dirimu? Segera, kamu menendang tutup peti mati dan keluar dari dalamnya. Gadis tercantik di sekolah, Liu Rusue, juga terbang keluar di belakangmu. Tatapan yang penuh dengan niat membunuh itu menatapmu dengan tajam. Melihat hal itu, kamu tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Jika tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, setelah Liu Rusue menjadi nenek moyang zombie Hanba, dia tidak memiliki kesadaran sebagai orang hidup. Yang tersisa hanyalah kebencian. Hal pertama yang dia lakukan setelah terbangun adalah pergi ke Universitas Teknologi Jianghai. Dia membunuh semua orang yang pernah menghinanya. Dan di kehidupan ini, untuk mencuri kekuatan Liu Rusue, kamu menciumnya secara paksa selama beberapa jam. Dia tidak akan ingin membalas dendam sekarang, kan? Memikirkan ini, kamu segera menggerakkan seluruh kekuatanmu. Jika Liu Rusue berani bergerak, maka kamu juga akan membalas tanpa ampun. Bagaimanapun, dunia ini sekarang, strukturnya telah sepenuhnya berubah. Hanya yang kuat yang berhak untuk hidup. Saat ini, sepasang mata indah Liu Rusue berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tiada henti. Suhu di sekitar juga terus meningkat seiring dengan napasnya. Tanah di bawah kaki mulai berubah menjadi lava. Apakah ini kekuatan nenek moyang zombie Hanba? Kamu mengaum dan langsung meninggalkan tanah. Meskipun aku mendapatkan kekuatan ini berkatmu. Tapi jika kamu ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tiba-tiba kamu muncul di depan gadis tercantik di sekolah, Liu Rusue. Kamu langsung mencengkeram lehernya. Pada saat ini, tekanan yang ada pada dirimu sepenuhnya menyelimuti Liu Rusue. Berbeda dengan sosok jenderal yang kamu perankan. Liu Rusue yang bertransformasi menjadi nenek moyang zombie Hanba adalah dewa bencana kekeringan. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Namun meskipun kamu tidak memiliki cara yang melawan takdir seperti itu, tetapi kamu memiliki tekanan eksklusif sebagai raja zombie. Seperti halnya kaisar manusia. Saat ini, bahkan jika Hanba lebih kuat, dia harus tunduk. Singkatnya, Liu Rusue mahir dalam pertempuran jarak jauh. Sementara kamu tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Merasakan aura kekuasaanmu yang kuat, Liu Rusue seketika kehilangan kemampuan untuk melawan. Sikap sombong sebelumnya lenyap. Sekarang dia seperti domba kecil yang patuh. Hanya saja sepasang mata cantiknya tetap menyimpan kesedihan. Kamu mendekatkan wajahmu ke telinganya dan bertanya dengan pelan. Apakah kamu bisa mengerti apa yang aku katakan? Liu Rusue tidak menjawab. Tatapannya menunjukkan sedikit kebingungan. Melihat itu, kamu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Tampaknya Liu Rusue tidak memiliki kesadaran diri. Mungkin ini adalah perbedaan paling mendasar antara kalian berdua. Dia sebenarnya sudah mati sekali. Setelah mati, dia bangkit kembali karena kekuatan gaib. Meskipun telah mendapatkan kekuatan yang kuat. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan besar dengan iblis lainnya. Dan kamu tidak hanya bergantung pada gadis tercantik di sekolah untuk menjadi raja zombie. Bahkan kesadaranmu tidak terpengaruh. Karena itu, saatnya mencoba kemampuan baruku. Sambil mengatakannya, kamu menggigit leher gadis tercantik di sekolah. Lehernya yang panjang seperti angsa putih sangat menawan. Meskipun setelah mati menjadi nenek moyang zombie Hanba, dia tetap begitu cantik dan menawan. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Gigi yang tajam langsung menembus lehernya. Gadis tercantik di sekolah bergetar secara instingtif. Namun menghadapi tekananmu, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah 2,5 menit, kamu perlahan melepas gadis tercantik di sekolah. Setelah menjadi raja, kamu memiliki total 3 kemampuan. Kemampuan pertama adalah tekanan 1 kaki. Memiliki efek penekanan terhadap segala sesuatu. Dan juga dapat menginfeksi orang yang masih hidup menjadi zombie. Dan meninggalkan tanda tuan dan pelayan. Kemampuan 1, tidak mati dan tidak bisa hancur. Tubuh fisik yang sangat kuat. Dan bisa memulihkan kehidupan melalui darah. Kemampuan 3, evolusi pembunuhan. Membunuh makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan dan tanpa efek samping. Yang baru saja kamu gunakan pada gadis tercantik di sekolah. Adalah kemampuan pertama, tekanan pembunuh zombie. Gadis tercantik di sekolah sendiri sebenarnya adalah zombie. Dan sebenarnya kekuatannya sebanding dengan dirimu. Apakah bisa meninggalkan tanda tuan dan pelayan di tubuhnya, kamu juga tidak yakin. Segera, kamu menatap gadis tercantik di sekolah dari atas ke bawah. Sebelumnya tidak mengamati dengan teliti. Kali ini melihat dengan seksama, kamu tidak bisa tidak memuji dalam hati. Gadis tercantik di sekolah, baik dari segi tubuh maupun penampilan, memang merupakan yang terbaik. Pipi yang pucat tanpa sedikit pun warna darah. Memancarkan pesona yang aneh. Sementara itu,
Gadis tercantik di sekolah juga sedang memandangmu. Mata bertemu mata. Tiba-tiba, antara gadis tercantik di sekolah dan dirimu muncul suatu ikatan. Kamu merasa sangat senang di dalam hati. Itu berhasil. Kamu memiliki ikatan ini. Kamu bisa memerintahkan gadis tercantik di sekolah untuk melakukan apapun. Dia tidak akan melawan sama sekali. Saat ini, kalian berdua lelaki dan perempuan yang sendirian. Jika diganti dengan seseorang yang tidak teguh hati, mungkin dia akan melakukan sesuatu. Tapi kamu tidak memiliki pikiran seperti itu. Bahkan jika ingin melakukan sesuatu, itu tidak akan terjadi sekarang. Karena tadi saat kamu berada di dalam peti mati, kamu mendengar seseorang mendekat dari luar. Dan percakapan mereka dapat kamu dengar dengan jelas. Matamu tiba-tiba menjadi dingin. Kalau begitu, aku akan membantumu membalas dendam terlebih dahulu. Setelah mengatakannya, kamu menatap jauh ke arah sana. Setelah memperoleh kekuatan pemimpin, semua kemampuanmu jauh melebihi orang biasa beberapa puluh kali lipat. Hanya dengan sekali lihat, kamu sudah mengunci biksu mesum dan guru yang sedang melarikan diri. Kemudian kamu mengepakkan sayapmu dan terbang menuju mereka. Dan gadis tercantik di sekolah yang sudah menjadi anak buahmu, Liu Rusue juga mengikuti dengan ceria. Saat ini, 1 kilometer di luar, biksu mesum. Setelah berlari terus-menerus selama 2,5 menit, dia hampir kehabisan napas. Dia terengah-engah sambil terus menoleh ke belakang. Kamu, biksu bau ini, benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan melemparkan seorang wanita lemah seperti saya di sana. Guru juga datang saat itu. Dua mata cantiknya menatap tajam ke arah biksu mesum. Bukankah saya takut? Siapa yang tidak takut jika mengalami kebangkitan orang mati? Biksu mesum dengan percaya diri berkata. Tiba-tiba dia tersenyum dengan wajah mesum. Ternyata pakaian guru sudah basah oleh hujan. Gaun tipis itu sekarang terlihat semakin samar. Amitabha. Nona ini. Bahkan jika Liu Rusue bangkit kembali, dia tidak akan bisa datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang kehidupan bersama? Mendengar kata-kata itu, guru semakin marah. Jika biksu mesum benar-benar mengatasi Liu Rusue, saya juga tidak keberatan membiarkan orang ini melakukannya sekali lagi. Lagi pula, siapa yang melakukannya tidak ada bedanya dan bukan berarti rugi. Namun sekarang, tindakan biksu mesum membuatnya sangat muak. Ketika guru ingin marah, dia tiba-tiba melihat di belakang biksu mesum. Sebuah mayat merangkak perlahan dari dalam tanah. Guru terkejut dan berteriak. Cairan tak dikenal mengalir dari gaun panjangnya. Kakinya melemas dan langsung terjatuh ke tanah. Ada apa? Biksu mesum memandang ke belakang dengan bingung. Sekali lihat, hampir saja membuatnya ketakutan setengah mati. Karena di depannya ada makhluk jahat yang mengerikan. Ada monster di alur penggalian. Biksu mesum berteriak dan menarik guru untuk berlari. Namun, setelah berlari selama 2,5 detik, dia berhenti. Karena saat itu mereka sudah dikelilingi oleh makhluk jahat. Terlihat banyak makhluk jahat merangkak keluar dari tanah. Jumlahnya ada puluhan. Iblis-iblis ini hanyalah makhluk rendah yang tidak memiliki akal. Mereka hanya tahu membunuh tanpa henti. Melihat iblis di sekitarnya semakin banyak, guru benar-benar panik. Biksu, apakah kamu bisa cepat bunuh monster-monster ini? Kongsu Dasi setelah mendengar itu, terdiam sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia biasanya bisa menipu dengan baik. Namun, jika benar-benar berhadapan dengan hantu, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Selain itu, iblis-iblis di depan ini tidak ada habisnya. Jumlahnya semakin banyak. Sialan, kita bertarung saja. Kongsu Dasi mengerahkan segenap keberanian. Dia menggenggam pedang kayu persik dengan erat dan menikamnya. Dia langsung menusuknya ke salah satu iblis. Namun, pedang kayu persik itu tidak memberikan kerusakan apapun pada iblis. Sialan. Seharusnya aku tidak membeli pedang kayu persik di Pinduoduo. Kongsu Dasi berkata dengan sedikit. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Iblis-iblis ini tidak ragu sama sekali. Seperti ombak yang menenggelamkan biksu mesum. Dia bahkan belum sempat mengeluarkan suara apapun. Lalu sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Guru melihat pemandangan ini dan emosinya sepenuhnya hancur. Mama, saya ingin pulang. Wu. Siapa yang bisa datang untuk menyelamatkanku? Saya belum mati. Air mata mengalir deras di sudut matanya. Iblis-iblis di sekitarnya setelah membunuh biksu mesum segera berkumpul ke arah guru. Dia menutup matanya karena ketakutan dan menunggu kematian. Tapi 2,5 menit kemudian dia masih tidak merasakan apa-apa. Guru dengan sedikit bingung membuka matanya. Kenapa saya belum mati? Tiba-tiba seorang sosok yang tinggi dan tampan. Sebagaimana penulis, sosok perkasa muncul di depannya. Orang ini memancarkan tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ia adalah pemimpin yang dilahirkan untuk itu. Dalam sekejap, sosok itu bergerak. Sebuah cahaya darah meledak dari telapak tangannya. Semua iblis di hadapannya tampak seperti terbuat dari kertas. Hanya dengan sedikit kekuatan, ia bisa merobek mereka habis-habis. Guru merasa senang di dalam hatinya. Benar-benar ada yang datang untuk menyelamatkanku. Yang datang tentu saja adalah kamu yang tampan ini.
Hanya dalam waktu 2,5 detik, kamu sudah mengatasi semua iblis. Iblis juga memiliki pembagian tingkat. Dari tinggi ke rendah adalah update. Namun, iblis-iblis di depan ini meski jumlahnya banyak, tapi semuanya hanyalah iblis F tingkat terlemah. Tampan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Guro, kamu siapa? Guro menatapmu dengan tatapan terpesona dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu menoleh dan melihat Guro. Wajahnya tidak jelek. Dia juga bisa dianggap sebagai calon cantik yang jarang ditemui. Hanya saja karena terkejut yang hebat, membuat dia terlihat sangat lelah. Riasan wajahnya yang indah juga sudah luntur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Guro agak bingung. Dia selalu merasa kata-katamu aneh. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Sepertinya kata-kata orang kuat selalu memiliki makna yang mendalam. Segera dia melihatmu dengan malu-malu. Bisakah kamu melindungiku di masa depan? Aku bersedia menjadi pelayanmu. Dia berkata sambil menggosok lengannya ke arahmu. Karena sering berolahraga, tubuh Guro terjaga dengan baik. Tapi pria normal pasti tidak dapat menahan pesona Guro. Tapi kamu justru tidak normal. Hehe. Dua lengannya adalah bantal bagi 1.000 orang. Sedikit bibir merah dicicipi oleh jutaan orang. Hanya daging busuk seberat 2 liang. Setelah mengatakan itu, kamu langsung menangkap petir besar di depan Guro. Tanpa rasa kasihan, dia dilempar sejauh 2,5 meter. Guro mengeluh kesakitan. Dia menatapmu dengan wajah penuh keluhan. Tampan, apa maksudmu dengan ini? Sudah membuat orang merasa sakit. Kau meliriknya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu. Tapi aku memiliki seorang teman. Dan kalian seharusnya saling mengenal. Dia pasti bisa melindungimu. Mendengar kata-kata ini, mata Guro dipenuhi dengan semangat. Siapa dia? Kau menunjuk ke belakang Guro. Dia ada di belakang. Ah. Guro berkata sambil langsung menoleh. Tapi hanya dengan sekali lihat ini. Popok yang baru saja diganti Guro kembali basah. Karena yang berdiri di depannya adalah Li Rusue yang mengenakan gaun pengantin merah. Melihat situasi ini, Guro berteriak dan langsung berusaha lari. Tapi kekuatannya terlalu lemah. Li Rusue bergerak sedikit dan menghalangi di depan Guro. Kemudian dia dengan keras mencengkeram lehernya. Guro ingin melawan. Namun, lengan Li Rusue yang ramping justru meledak dengan kekuatan yang tidak sesuai. Membuat Guro sama sekali tidak dapat melawan. Tidak nyaman. Maaf. Guro masih ingin meminta maaf. Namun semua ini benar-benar sudah terlambat. Saat ini, dia akhirnya menyadari. Mengapa kamu menyelamatkannya tadi? Karena kamu ingin Liu Rusue membalas dendam sendiri. Dengan cepat, Guro benar-benar mati. Liu Rusue melemparnya ke samping seperti membuang anjing mati. Kemudian, mata yang sebelumnya penuh dengan niat membunuh itu kembali tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Pada saat itu, semua iblis yang terbunuh di sekeliling mulai memancarkan cahaya merah yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Kamu belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun, detik berikutnya, adegan yang lebih aneh muncul. Semua mayat iblis. Ternyata semuanya berubah menjadi gelombang cahaya merah yang mengalir ke dalam tubuhmu. Kamu berniat untuk menahan, tapi tidak menemukan bahaya apapun. Seiring dengan cahaya yang terus mengalir, kekuatanmu juga terus meningkat. Dengan cepat kamu menyadari, salah satu kemampuanmu adalah evolusi pembunuhan. Mampu membunuh segalanya untuk mengembangkan diri. Dan tidak memiliki efek samping. Hanya saja, iblis-iblis ini tampaknya sangat istimewa. Setelah mati, mereka langsung menyatu dengan tubuhmu. Untuk meningkatkan kekuatanmu. Kalau begitu, apa yang aku tunggu lagi? Kamu memandang seluruh kuburan tak terawat. Senyummu muncul di wajahmu. Untuk orang lain, kuburan tak terawat ini pasti merupakan tempat yang sangat menakutkan. Tapi bagimu, tempat ini adalah lokasi terbaik untuk memburu monster. Seluruh kuburan tak terawat diperkirakan. Setidaknya ada puluhan ribu iblis. Melihat pemandangan yang begitu menghancurkan. Namun senyummu di wajah perlahan menjadi semakin kuat. Lalu kamu berteriak keras. Dari tubuhmu meledak cahaya merah. Dewa iblis tingkat R di depanmu sama sekali tak berdaya. Hanya sedikit iblis tingkat E yang bisa sedikit melawan. Namun pada akhirnya mereka sulit untuk lolos dari kematian. Liu Rusue melihatmu bertindak dan juga ikut bertarung. Nenek moyang zombie Hanba memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Aliran lava muncul seketika di sekitar Liu Rusue. Dia dengan mudah bisa memusnahkan sekelompok iblis. Pemandangan ini tanpa sadar membuatmu sedikit iri. Dalam hal duel, dia pasti sangat kuat. Setelah semua, tekanan raja sangat sulit untuk ditahan oleh orang lain. Namun jika berbicara tentang efisiensi membunuh monster, itu pasti Liu Rusue. Pertarungan terus berlanjut. Satu demi satu iblis berubah menjadi energi murni mengalir ke dalam tubuhmu. Tiba-tiba kamu merasakan perut bagian bawahmu agak panas. Kemudian seolah-olah semua pori-pori di seluruh tubuhmu terbuka.
Sebuah sensasi kuat dan menyengat tiba-tiba muncul di otakmu. Terobosan. Aku benar-benar berhasil terobosan. Berdasarkan pembagian tingkat penanda darah manusia. Sekarang kamu seharusnya berada di tingkat 2. Namun kekuatan bertarung yang sebenarnya jauh melampaui tingkat 2. Kamu sangat menyadari bahwa sekarang kamu adalah sebuah anomali. Baik tidak termasuk iblis maupun penanda darah. Penanda darah ingin terobosan tingkat 1. Mereka perlu terus memahami diri mereka sendiri. Namun kamu sama sekali tidak memerlukan hal itu. Cukup dengan membunuh untuk meningkatkan kekuatanmu. Penanda darah terkuat di kehidupan sebelumnya adalah keberadaan tingkat 9. Tidak tahu seberapa kuat kekuatanmu jika berhasil terobosan ke tingkat 9. Di benakmu tak bisa berhenti memikirkan seseorang. Di kehidupan sebelumnya muncul sebuah keberadaan yang bernama Permaisuri. Dia muncul tiba-tiba. Dan sekaligus terbangun dengan 18 garis darah. Dalam waktu singkat 3 tahun, dia sudah mencapai tahap 9. Seorang diri bisa menghadapi tak terhitung banyaknya iblis. Kehadirannya tak diragukan lagi adalah harapan terakhir umat manusia. Diri kamu di kehidupan sebelumnya dibandingkan dengannya seperti kunang-kunang dan bulan purnama. Tapi sekarang kamu berubah menjadi jenderal. Benar-benar yakin bisa melampaui ratu dalam waktu singkat. Bahkan menghancurkannya sepenuhnya. Justru saat itu, satu kelompok besar iblis muncul dari bawah tanah. Melihat hal itu, kamu tidak bisa menahan tawa. Semuanya adalah nilai pengalaman yang melimpah. Segera, kamu berbalik dan menerobos ke dalam kerumunan iblis. Dengan semangat, kamu mulai bertarung. Hanya butuh waktu 2,5 jam. Kamu telah mengatasi puluhan ribu iblis. Sementara itu, efisiensi Liu Rusue lebih cepat. Iblis yang dibunuh sudah melebihi ratusan ribu. Kecepatan kemunculan iblis. Bahkan tidak dapat mengejar kecepatan Liu Rusue dalam membunuh. Dan Anda juga menemukan. Gadis tercantik di sekolah sepertinya telah mendapatkan sebagian dari kemampuanmu. Bahkan iblis yang dia bunuh bisa berubah menjadi nilai pengalamanmu. Oleh karena itu, kamu hanya membutuhkan 2,5 jam. Untuk mencapai tingkat 3, kamu melihat iblis yang tersisa tidak banyak. Berencana untuk berpindah tempat mengumpulkan pengalaman. Saat ini, dunia ini tidak kekurangan iblis. Kamu sama sekali tidak perlu bertahan di sini. Menunggu iblis bangkit satu persatu. Universitas teknologi tempatmu sebelumnya. Dibangun di atas sebuah kuburan tak terawat. Dan berukuran besar, tidak tahu berapa banyak orang yang dikuburkan. Jika tidak ada kejadian tak terduga. Tempat itu seharusnya adalah tempat dengan paling banyak iblis. Saat memikirkan ini, kamu tidak ragu lagi. Langsung berjalan menuju arah sekolah. Namun baru saja berjalan 2 meter. Kamu merasakan sebuah aura yang sangat kuat. Sedang dengan cepat mendekat ke arah sini. Perkiraan awal adalah sebuah iblis kelas A. Dalam sekejap, 2 sosok muncul di depan mata Anda. Yang paling depan adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Penampilannya sangat menyedihkan. Ujung gaunnya dipenuhi oleh darah kental yang melimpah. Melihat pemandangan itu, sudut bibimu tersungging senyum. Ternyata dia adalah seorang pecinta darah. Hanya dengan sekali lihat, kamu sudah memastikan identitas wanita ini. Di depan dadanya terdapat pola rubah 9 ekor berwarna merah darah. Itu adalah tanda dari pecinta darah. Saat ini wanita itu berlari dengan sekuat tenaga. Karena di belakangnya mengikut sebuah iblis yang mengerikan. Iblis itu mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam yang kuat. Dan dia juga memegang pedang panjang berwarna hitam di tangannya. Ternyata itu adalah Raja Mayat Perang kelas A. Di kehidupan sebelumnya, kamu pernah melihat betapa mengerikannya iblis ini. Dia adalah seorang raja dari era perang negara. Kini ia bangkit kembali karena kekuatan gaib. Tidak hanya kekuatannya yang hebat, tapi juga mendapatkan kemampuan yang khusus untuk raja. Hal ini sebenarnya agak mirip denganmu. Di kehidupan sebelumnya, Raja Zombie dari zaman perang negara sangat menakutkan. Orang-orang sama sekali tidak dapat menghadapinya. Namun kini, kamu sama sekali tidak takut. Karena di kehidupan sebelumnya, Liu Rusue hanya dengan sekali melambaikan tangan. Dengan demikian, dia akan mengalahkan Raja Zombie dari zaman negara berperang. Di kehidupan sebelumnya, Liu Rusue bisa dengan mudah membunuh Raja Zombie. Percaya bahwa di kehidupan ini juga bisa. Saat ini, wanita berpakaian putih itu semakin mendekat kepadamu. Mungkin karena terlalu tegang. Wanita itu tidak menyadari keberadaanmu. Seluruh tubuhnya langsung menabrak tubuhmu. Tubuhmu yang kuat mengabaikan rasa sakit. Namun wanita berpakaian putih itu malang. Dia menabrak tubuhmu seperti menabrak pelat baja. Seluruh tubuhnya segera terlempar keluar. Wanita itu berteriak kesakitan. Ia memandangmu dengan napas terengah-engah. Cepat, lari. Ada monster di belakang. Mendengar itu, kamu tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Jadi, apakah kamu pikir aku ini monster? Ah. Gadis itu baru menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini adalah kuburan tak terawat. Di sekelilingnya ada tumpukan makam di mana-mana. Meskipun kamu tampak seperti orang hidup, kulitmu pucat tanpa sedikit pun warna darah. Dengan rambut panjang perak.
Bahkan matamu berwarna merah darah. Setelah menyadari, gadis itu benar-benar hancur. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu sial. Ada penguasa yang mengejarku dari belakang. Sekarang muncul lagi satu iblis yang menghalangi jalannya. Sungguh, langit ingin menghancurkan diriku, Liu Yi. Jelas sekali aku telah terbangun sebagai protagonis. Tapi harus mati menyedihkan di kuburan tak terawat ini. Aku benar-benar tidak rela. Mendengar itu, kamu agak kehilangan kata-kata. Gadis ini terlihat tenang dan kalem. Kenapa dia begitu kekanak-kanakan? Namun, orang yang bisa terbangun dengan pola darah sangat langka. Bisa dibilang dia adalah protagonis. Dengan cepat, Raja Zombie Perang Negara telah tiba di hadapanmu. Ia seluruh tubuhnya membusuk dan memancarkan aura dingin yang menyeramkan. Setelah melihatmu, ia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia terus mengamatimu. Iblis tingkat A sudah memiliki kecerdasan tertentu. Dan semakin lama ia hidup, kecerdasannya juga akan semakin tinggi. Pada tahap selanjutnya, iblis yang kuat tidak berbeda dengan manusia. Sementara itu, kamu juga sedang mengamati Raja Zombie Perang Negara. Mungkin karena baru saja bangkit. Sekarang kekuatan Raja Zombie zaman perang masih sangat lemah. Segera, kamu melambaikan tangan agar gadis tercantik di sekolah menyelesaikannya. Jenis makhluk seperti itu bahkan tidak perlu kamu tangani sendiri. Hanya perlu gadis tercantik di sekolah untuk mengatasinya dengan mudah. Namun, pada saat itu Raja Zombie zaman perang tiba-tiba berbicara. Gadis bau itu mencuri barangku. Kau merebutnya. Kita adalah sekutu. Suara dingin dan serak keluar dari mulut Raja Zombie zaman perang. Katanya itu adalah bahasa. Tapi lebih mirip dengan bisikan iblis. Mendengar hal itu, kamu hanya tersenyum sinis. Sudah memiliki kecerdasan yang awal. Sepertinya memang tidak bisa membiarkanmu terus tumbuh. Jika tidak, kamu pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Begitu suara itu berhenti, Liu Rusue langsung menyerang. Seluruh tubuhnya secara tiba-tiba meledak dengan energi panas. Langit dan bumi seolah berubah bentuk saat itu. Aliran lava panas langsung menyerang Raja Zombie zaman perang. Raja mayat dari zaman Pranegara memiliki ekspresi yang kaku. Ia segera mengayunkan pedang panjangnya. Sosok naga raksasa berwarna ungu muncul. Naga itu langsung menghentikan serangan Liu Rusue. Segera muncul beberapa naga ungu lainnya. Mereka semua menyerang Liu Rusue secara bersamaan. Seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Namun, kamu sama sekali tidak panik. Meskipun kekuatan pemimpin zaman perang sangat kuat. Namun, untuk mengatasi Liu Rusue, dia masih kurang sedikit. Saat itu, tubuh Liu Rusue tiba-tiba dihujani dengan ular api. Ular-ular api ini mengeluarkan lidahnya. Meskipun menghadapi makhluk yang lebih besar dan beberapa kali lipat dari naga ungu, mereka tidak sedikit pun takut. Dalam detik berikutnya, banyak ular api menyerang naga ungu. Ular-ular api ini tampak memiliki daya korosi yang sangat menakutkan. Langsung membakar naga ungu. Ular api menjadikan naga ungu sebagai bahan makanan. Menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Mati saja. Liu Rusue mengucapkan satu kata. Segera setelah itu, ular api sepenuhnya menelan Raja Zombie Perang. Ia berteriak dan tidak mampu melawan lagi. Saat Raja Zombie Perang hampir kehilangan semua jiwanya, kamu segera meminta Liu Rusue untuk memadamkan api. Kemudian, kamu menggenggam leher Raja Zombie Perang dengan satu tangan. Kuku tajam langsung melukai dagingnya. Detik berikutnya, darah Jing Jiangchen mengalir ke dalam tubuh Raja Zombie zaman perang. Kemampuan dasar zombie adalah infeksi. Dapat mengubah segala kehidupan menjadi sejenisnya. Sebagai Raja Zombie, Anda memiliki kemampuan untuk menguasai semua zombie. Raja Zombie zaman perang ini tidak lemah. Daripada membiarkannya mati, lebih baik menjadikannya bawahannya. Setelah menerima darahmu, seluruh tubuh Raja Zombie zaman perang terus-menerus dimodifikasi. Luka asli pulih dengan cepat. Dalam kesadarannya juga terjalin hubungan denganmu. Mulai saat ini, nasib Raja Zombie zaman perang sepenuhnya berada di tanganmu. Selama kamu mau, satu pikiran saja bisa menghapus Raja Zombie zaman perang. Tuan, Raja Zombie dari Perang Negara menatapmu dengan tatapan kosong. Melihat itu, kamu mengangguk puas. Raja Zombie dari Perang Negara awalnya hanya merupakan iblis tingkat A. Namun setelah dimodifikasi langsung mencapai tingkat S. Perlu diketahui, bahkan Liu Rusue di kehidupan sebelumnya hanya selevel dengan S ganda saja. Kini kekuatan Raja di zaman perang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Kemudian kamu melihat ke arah Liu Yi di samping. Sekarang giliranmu. Kakak, jangan bunuh aku. Aku sangat berharga. Biarkan aku tinggal. Aku bisa memberimu kehangatan di tempat tidur. Liu Yi yang menyaksikan seluruh proses itu ketakutan dan bergetar. Pria di depanku ini begitu menakutkan. Raja mayat yang sangat menakutkan. Bahkan wanita di sebelahnya tidak bisa melawannya. Wanita yang begitu kuat pun rela mengikuti pria ini. Lalu, seberapa kuatkah pria ini? Dengar-dengar kamu mencuri barang dari raja ini. Barang apa? Tunjukkan padaku. Kamu berkata dengan sangat antusias.
Liu Yi mendengarnya dengan wajah yang penuh ketidakadilan. Sungguh tidak adil, Kak. Aku hanya melihat sebatang pohon buah. Di atasnya ada satu buah merah. Karena haus, aku langsung memetik dan memakannya. Setelah itu, baru saja selesai makan. Makhluk sial ini keluar dari tanah dan mengejarku untuk memukulku. Mendengar itu, kau segera bertanya. Buah macam apa? Apakah setelah memakannya, rasanya seluruh tubuh terasa panas? Ah, benar-benar. Kakak, apakah kau juga sudah memakannya? Kau tidak berkata apa-apa, melainkan menatap garis darah aneh di dada Liu Yi. Garis darah ini adalah pola rubah 9 ekor. Saat ini memancarkan cahaya yang aneh. Liu Yi merasakan tatapanmu. Dia mundur sedikit karena merasa takut. Namun, dia langsung menabrak Liu Rusui. Keduanya saling bertatapan. Tatapan Liu Rusui yang penuh dengan niat membunuh hampir membuat Liu Yi mengompol. Tubuhnya bergetar. Dia merasa lebih aman berada di sampingmu. Ternyata, dia telah mengonsumsi buah dewa. Kau berkata dengan pasrah. Buah dewa adalah barang yang sangat khusus. Orang biasa yang memakannya bisa menjadi pemilik garis darah. Pemilik garis darah yang memakannya memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan garis darah. Dan jika iblis bisa mendapatkan satu buah kekuatan gaib, itu bahkan bisa secara signifikan meningkatkan tingkat ketakutan. Kamu tidak menyangka gadis remaja ini sangat beruntung. Hari pertama akhir dunia, dia sudah memakan satu buah kekuatan gaib. Kamu merasa sedikit iri dan berkata, sungguh, orang bodoh memang punya keberuntungan. Apa yang kamu katakan, Kak? Liu Yi melihatmu dengan tatapan bingung. Tidak ada apa-apa. Kamu ikut di sampingku mulai sekarang, ya? Ulurkan jarimu ke sini. Meskipun Liu Yi takut, dia tidak melawan. Dengan gemetar, dia mengulurkan jarinya yang ramping. Pada saat kuku tajam itu melukai kulit Liu Yi. Di antara kamu dan dia juga muncul suatu ikatan. Tetapi kamu tidak membesarkannya menjadi zombie. Karena di sekitarmu sudah terlalu banyak zombie. Memiliki satu orang hidup untuk menjaga keseimbangan juga tidak buruk. Liu Yi tidak merasakan ada yang aneh. Hanya merasa bahwa sekarang melihatmu lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Mulai sekarang, aku adalah saudara kecil nomor 1 kamu. Siapa namamu? Apakah ini kakak ipar? Apakah kakak ipar juga seorang zombie? Kulitnya sangat putih. Sangat iri. Sekarang Liu Yi sama sekali tidak terlihat tegang seperti sebelumnya. Ngobrol seperti dalam ruangan obrolan. Kamu baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di sekitarku. Di detik berikutnya, ratusan pemilik corak darah mengelilingimu. Kamu mengernyitkan dahi. Sulit untuk mendapatkan kekuatan Jiang Chen setelah bereinkarnasi. Dan berhasil mengumpulkan 2 wanita cantik dan seorang petarung terbaik. Apakah mungkin kehidupan yang indah ini baru saja dimulai? Langsung menjadi sasaran perhatian resmi. Mengirim ratusan pemilik corak darah sekaligus. Hanya untuk menghapus dirimu lebih awal. Meskipun hatimu merasa bingung. Namun, kamu tidak merasakan ketegangan sama sekali. Dengan kekuatanmu sekarang. Bahkan jika ribuan pemilik corak darah muncul sekaligus. Kamu masih bisa menanganinya dalam sekejap. Tapi sebelum kamu sempat bertindak, Liu Yi sudah menggulung lengan bajunya dan berdiri di depanmu. Kakak, jangan takut. Adikku di sini untuk membantumu. Sambil berbicara, dia bersiap untuk menggunakan wujud darahnya dan melawan orang-orang ini. Melihat itu, kamu benar-benar kehabisan kata-kata. Kamu langsung menarik ekor kuda Liu Yi dari belakang. Meskipun kamu ingin mencari masalah, tidak perlu begitu terburu-buru. Pergi ke belakang dan tunggu di sana. Mendengar kata-kata itu, Liu Yi segera menunjukkan senyum. Lalu dia bersembunyi di belakangmu dengan ceria. Saat kamu bersiap untuk bertindak, seorang pria muda yang mengenakan seragam tempur mendekat. Dia memberi penghormatan padamu dan berkata, Anda adalah You Hao Tian, kan? Saya Xiao Shan, kapten tim darah di kota Jianghai. Berdasarkan pengujian kami, tampaknya ada iblis menakutkan muncul di sekitar sini. Kapten Li telah mengirim kami untuk membantumu. Ternyata, 2,5 jam yang lalu, Kapten Li dari distrik militer Jianghai memantau melalui satelit. Setelah melihat kekuatan mengerikan kamu dan gadis tercantik di sekolah, Liu Rusui, muncul keinginan untuk merangkulmu. Bagaimanapun, kekuatan gaib telah muncul. Yang paling dibutuhkan manusia adalah pengguna darah. Jika seorang yang sekuatmu bisa bergabung dengan tentara, pasti bisa menstabilkan bencana dalam waktu singkat. Kebetulan pada saat itu, Raja Zombie Perang muncul. Kapten Li tahu bahwa kesempatan untuk menunjukkan diri telah tiba. Karena dia merasa bahwa meskipun kamu sekuat apapun, kamu mungkin tidak dapat menghadapi iblis tingkat A. Jadi dia mengirim tim pengguna darah untuk membantu. Setelah mengetahui kebenaran, kamu tersenyum dan mengangguk. Ternyata kamu telah salah paham. Namun, kamu juga menyadari satu hal, yaitu bahwa kamu sudah menjadi target militer. Ini juga adalah hal yang tak terhindarkan. Pada awal apokalipse, kekuatan militer adalah yang terkuat. Bahkan kemudian terus-menerus melawan iblis. Mereka telah membangun banyak tempat perlindungan besar dan kecil.
Jika di kehidupan sebelumnya tidak ada perlindungan dari militer, mungkin kamu sudah mati pada hari pertama kekuatan gaib muncul. Segera, kamu menunjuk ke arah Raja Mayat dari zaman perang yang tidak jauh dari situ. Kapten Zhao, apakah iblis yang kamu maksud itu? Zhao Shan sedikit tertegun. Dia mengikuti arah yang kamu tunjuk. Tadi langit gelap. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok Raja Mayat dari zaman perang itu. Sekarang, saat dia mendekat dan melihat, bola mata Zhao Shan langsung membesar. Terlihat tidak jauh dari situ. Terdapat sebuah tubuh yang mengenakan jubah yang compang-camping. Tubuh itu besar dan kekar seperti Raja Naga. Permukaan tubuh itu membusuk dan pucat. Pasangan mata itu kosong dan mati rasa. Namun, dari tubuh itu terpancar aura yang sangat menakutkan. Astaga! Apakah ini iblis kelas A? Sepertinya lebih kuat dari iblis kelas A. Zhao Shan terengah-engah. Dia segera mundur sejauh 2,5 meter. Namun, segera dia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa iblis ini begitu patuh? Bahkan tidak menyerang. Kamu melihat kebingungan di hati Zhao Shan. Lalu dia tersenyum dan mulai menjelaskan. Iblis ini sudah saya taklukkan. Tapi saya tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Zhao Shan mendengarnya dengan wajah yang penuh ketidakpercayaan. Kakak, kamu memang hebat. Bahkan bisa menaklukkan iblis tingkat ini. Setelah itu, dia menilai Liu Rusui yang ada di sampingnya. Wanita ini tampak pucat. Sepasang mata cantik itu memancarkan warna merah darah yang aneh. Hanya dengan melihat sekali, Zhao Shan tidak bisa menahan diri dan merinding. Karena wanita ini memberi Zhao Shan perasaan. Sama sekali tidak seperti orang hidup, malah lebih mirip dengan zombie. Pada saat itu, Liu Rusui tiba-tiba menoleh dan melihat Zhao Shan. Mereka berdua saling bertatap mata. Seketika, aura pembunuh yang kuat menyebar. Zhao Shan hampir menangis karena ketakutan. Apa ini semua? Kenapa terlihat lebih menakutkan daripada iblis-iblis itu? Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia lalu menoleh dan melihat Liu Yi. Saat itu, Liu Yi sedang bersembunyi di belakangmu. Dengan tampilan yang tidak berbahaya bagi manusia atau hewan. Kecuali beberapa noda darah yang tertinggal di tubuhnya. Di tempat lain, dia sama sekali terlihat seperti adik tetangga yang lembut. Namun Zhao Shan sama sekali tidak akan tertipu oleh penampilannya yang seperti itu. Apakah ada orang baik di dekat iblis? Mungkin di antara orang-orang ini. Yang paling menakutkan adalah Liu Yi. Dia adalah tipe serigala yang menyamar sebagai domba. Memikirkan hal ini, Zhao Shan secara naluriah menjauh dari Liu Yi. Takut dia menjadi sasaran. Apakah kamu masih ada urusan? Tepat pada saat itu, kamu tiba-tiba bertanya. Tidak ada apa-apa. Hanya saja sekarang bencana telah meledak. Kakak, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan militer? Untuk memberikan kontribusi bagi umat manusia? Maaf, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kamu langsung menolak dengan tegas. Karena dengan kekuatanmu saat ini, kamu sepenuhnya bisa menciptakan kekuatan yang lebih besar. Bergabung dengan militer malah akan membuatmu ragu-ragu. Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Kakak, apakah kau tidak mau mempertimbangkan lagi? Zhao Shan terus bertanya tanpa putus asa. Kau tidak berkata apa-apa dan hanya melambaikan tangan meminta dia pergi. Melihat itu, Zhao Shan juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Lagi pula, kekuatan kalian berdua terpaut terlalu jauh. Orang besar yang dapat menundukkan Raja Mayat dari zaman Perang Negara. Menghadapi dia pun tidak akan sulit. Saat itu juga, radio dua arah Zhao Shan tiba-tiba berbunyi. Laporan, di lokasi Universitas Teknologi terjadi gelombang iblis. Diperkirakan sudah muncul lebih dari 10.000 iblis. Kekuatan terkuat adalah di atas tingkat B. Suara mendesak terdengar dari radio. Setelah mendengarnya, Zhao Shan mengernyitkan dahi. Lebih dari 10.000 iblis. Ini adalah angka yang sangat besar. Jika semuanya hanya tingkat F, itu masih bisa dihadapi. Maka mereka yang bertanda darah masih bisa menghadapinya. Tapi untuk iblis di atas tingkat B, hanya darah bertanda tingkat 2 ke atas yang bisa menghadapinya. Zhao Shan sedikit merasa malu dan melihat ke arahmu. Sangat jelas dia ingin meminta bantuan. Anda tentu mengerti pikirannya. Awalnya memang ingin pergi ke Universitas Teknologi Jianghai. Sekarang kebetulan bisa memberikan sedikit bantuan kepada militer. Saya kebetulan akan pergi ke Universitas Teknologi. Jadi saya akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Begitu mendengar kata-kata ini, Zhao Shan segera menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih, kakak yang baik. Anda benar-benar orang yang baik hati dan penuh kasih, yang membantu semua makhluk. Sudut bibirmu sedikit bergerak dan tidak lagi menghiraukan orang itu. Dengan lompatan ringan, ia terbang menuju Universitas Teknologi Jianghai. Karena memiliki sepasang sayap di belakang. Kecepatan terbangmu sangat cepat. Bahkan bisa melampaui beberapa supercar dengan performa tinggi. Sambil mengangkat Liu Yi dengan satu tangan. Hanya membutuhkan waktu 2,5 menit. Ia sudah tiba di atas Universitas Teknologi. Kini seluruh sekolah benar-benar telah diserang oleh iblis. Anda tidak terburu-buru untuk bertindak.
melainkan sedang mengamati situasi seluruh universitas. Di sini terdapat sebanyak 38.142 iblis. Namun di seluruh universitas, hanya ada 18,5 orang siswa yang terbangun menjadi pemilik tanda darah. Namun hanya ada 18,5 orang. Kamu juga tidak berniat untuk menunggu lebih lama. Mengangkat tangan untuk menyelesaikan iblis-iblis ini. Namun pada saat itu, kamu tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan Liu Rusue. Tiba di Universitas Teknologi Jianghai. Dia memancarkan aura pembunuhan yang sangat kuat. Tiba-tiba dia menyerang ke arah sebuah sudut. Ternyata itu adalah lokasi asrama putri. Liu Rusue sepertinya akan membalas dendam. Dia telah dibully sebelum mati. Dia lebih memilih untuk bunuh diri dan menjadi hantu untuk membalas mereka. Dia sebelumnya telah membunuh Guro, penyebab dari semua ini. Namun pasti akan ada lebih banyak orang yang terlibat selain dia. Mengenai balas dendam Liu Rusue, kamu tentu tidak akan menghentikannya. Dalam akhir zaman, nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Meskipun mereka tidak akan dibunuh oleh Liu Rusue, akan mati di tempat lain. Saat itu, suara Liu Yi yang terdengar dengan nada menangis muncul. Kakak, bisakah kamu melepaskan aku? Rambutku sangat sakit. Dia penuh dengan rasa tidak berdaya. Dua matanya yang besar sangat menarik. Seolah-olah dia akan menangis. Hampir saja aku melupakanmu. Kamu menunjukkan senyuman yang penuh makna. Kemudian melihat ke bawah pada banyaknya iblis tidak berujung. Mencari tempat yang paling padat. Langsung melempar Liu Yi ke bawah. Astaga! Kakak, kamu membunuh saudara perempuanmu. Liu Yi berteriak dengan suara nyaring. Dia jatuh ke tanah dengan suara, "Hut, aku tetap dianggap cantik. Benarkah kamu sekejam itu? Bagaimana jika aku benar-benar mati karena jatuh?" Liu Yi menggosok bokongnya sambil mengeluh. Namun, di detik berikutnya dia terkejut. Karena dia sudah dikunci oleh banyak iblis. Apa yang harus aku lakukan dengan begitu banyak iblis ini? Oh ya, nona ini masih bisa berubah. Liu Yi berkata dan segera mengaktifkan kekuatan pola darah. Terlihat pola darah di dadanya memancarkan cahaya merah. Segera seluruh tubuhnya berubah total. Cahaya putih menyelimuti dirinya. Membentuk semacam keberadaan yang mirip dengan baju zirah. Dan dia bahkan memiliki di belakangnya. Tumbuh 9 ekor putih. Ekor ini sangat menggoda. Bahkan iblis di sekitarnya setelah melihatnya. Semuanya tidak bisa menahan tatapan kaget. Api Qinkyu yang misterius. Liu Yi segera mengaktifkan kemampuan ilahi. Sebuah bola api berwarna biru muda muncul di sekelilingnya. Lalu menyerang iblis di sekitarnya. Efek api sangat jelas. Dapat dengan mudah membunuh setiap iblis. Astaga! Kekuatan saya sangat kuat, ya. Kenapa sebelumnya tidak saya sadari? Jika begitu, untuk apa saya takut pada iblis? Tak ada yang setara dengan Liu Yi. Pesonaku abadi seperti malam yang panjang. Semua akan mati di tanganku. Saat ini, Liu Yi sangat angkuh. Aura khas remaja sekali lagi meledak dari dirinya. Sementara itu di asrama perempuan, para siswa yang selamat semua bersembunyi di atap lantai atas. 10 gadis berkerumun di tanah. Ekspresi wajah penuh ketegangan dan ketakutan. Selain itu, di sudut ada seorang pemuda berambut pirang. Orang ini bernama Wang Ergo. Dia adalah mahasiswa tahun kedua di sekolah ini. Sebelum bencana terjadi, dia diam-diam masuk ke asrama perempuan. Itulah sebabnya dia ada di sini. Saat ini, dia memeluk seorang wanita dengan tubuh yang menggoda. Wanita itu menggoyangkan pinggangnya seperti ular berbisa. Terus-menerus menggesekkan tubuhnya ke Wang Ergo. 2,5 detik kemudian, Wang Ergo bergetar sedikit dan menunjukkan ekspresi puas. Anjing ge, aku sangat mencintaimu. Kamu harus memastikan aku selamat. Wanita itu menjilat bibir merahnya yang menggoda dan berkata, "Jangan khawatir sayang. Siapapun yang mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ngomong-ngomong, ayo ikut aku lihat berapa banyak iblis yang berkumpul di bawah." Wang Ergo berkata dengan makna yang dalam. Ah, Dok ge, jangan. Iblis-iblis itu terlalu menakutkan. Aku merasa takut. Wanita itu berkata dengan sedikit ragu. Tapi Wang Ergo sama sekali tidak memperhatikan pemikiran wanita itu. Dia langsung menariknya menuju pintu masuk atap. Antara lantai 6 dan atap hanya ada satu pintu masuk yang sangat kecil. Biasanya, kita hanya bisa naik dengan satu tangga. Meskipun iblis tidak bisa memanjat tangga. Namun, semakin banyak iblis berkumpul di sini. Masih ada kemungkinan mereka bisa naik. Sial. Iblis-iblis ini semakin banyak. Suatu hari mereka pasti akan naik ke atap. Wang Ergo mengutuk dengan tidak senang. Apa yang harus kita lakukan? Do brother, mari kita pikirkan cara untuk pergi dari sini. Mendengar itu, wajah Wang Ergo tiba-tiba menunjukkan senyuman nakal. Bukankah ini tergantung padamu? Setelah itu, dia langsung mendorong wanita itu ke bawah. Erdo, kau bajingan ini. Wanita itu berteriak kesakitan dan mengutuk. Wang Ergo dengan wajah penuh ejekan. Di bawah sini sangat longgar. Apa kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Setelah mengatakannya, dia pergi dari sini dengan santai.
Dia berjalan menuju gadis-gadis di samping. Saat ini, Wang Erdok sangat sombong. Seperti pelanggan yang memilih barang. Memilih gadis-gadis ini. Tiba-tiba, seorang gadis dengan rambut panjang menarik perhatiannya. Gadis itu menarik perhatiannya. Gadis ini tidak terlihat mencolok. Tetapi bentuk tubuhnya yang menonjol tidak ada tandingannya. Ada semangat yang menyapu ke segala arah. Wang Erdok dengan wajah cabul melambai-lambaikan jarinya. Siapa itu? Ayo datang ke sini. Gadis ini menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah tindakan ilegal. Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Mendengar itu, Wang Ergo langsung tertawa. Sekarang adalah akhir dunia. Apakah kamu masih berharap kita bisa bertahan? Cepat datang ke sini. Jika tidak, aku akan melemparmu ke monster. Sambil berbicara, lengan Wang Ergo bersinar dengan cahaya aneh. Dalam sekejap, kulitnya diselimuti lapisan kulit batu. Ternyata Wang Ergo juga seorang pengguna darah. Namun, tingkat darahnya hanya F. Efeknya juga sangat sederhana. Itu bisa membuat tubuh membatu untuk sementara. Meskipun tidak efektif melawan iblis. Namun itu sangat cukup untuk menghadapi orang biasa. Melihat situasi ini, gadis berambut panjang hanya bisa menyerah. Dia menundukkan kepala dan terus menangis. Baiklah, mari biarkan kamu merasakan kekuatan kakak. Wang Ergou berkata sambil menuju ke arah gadis berambut panjang. Kamu pasti akan masuk neraka. Gadis berambut panjang berkata dengan gila. Masuk neraka? Hahaha. Lihatlah, bukankah dunia kita ini terlihat seperti neraka? Wang Ergou sama sekali tidak peduli dengan kata-kata gadis itu. Dia dengan mudah meletakkan tangannya di pinggang gadis itu. Dia langsung ingin melepas pakaiannya. Saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dari belakang. Wang Ergou menghentikan gerakannya dan memarahi sambil melihat ke belakang. Siapa yang mengganggu urusanku? Namun, begitu suara itu selesai, dia menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena di depannya berdiri adalah Liu Rusui yang telah mati. Tatapan mata mereka bertemu, Wang Ergou benar-benar terkejut. Itu kamu. Bukankah kamu sudah mati? Dari tubuh Liu Rusui muncul niat membunuh yang menakutkan. Dari tenggorokan yang serak, terdengar dua kata. Balas, dendam. Detik berikutnya dia muncul seperti hantu. Seketika muncul di depan Wang Ergou. Lalu dia mencengkeram lehernya. Tidak. Jangan bunuh aku. Sebenarnya aku tidak sengaja. Siapa suruh kamu selalu bersikap angkuh? Seandainya kamu menyerah padaku lebih awal, aku bisa membuat guru menyuruh orang untuk mengganggumu. Wang Ergou berteriak kesakitan. Berjuang sekuat tenaga untuk menggunakan kemampuan garis darah. Tapi entah mengapa, kekuasaannya terlihat begitu tidak berdaya di depan Liu Rusui. Tidak bisa sama sekali menahan kekuatan kerasnya. Saat itu, Liu Rusui hanya menyisakan kebencian di matanya. Beberapa gadis lain di samping melihat Liu Rusui dengan sangat ketakutan. Seolah-olah melihat iblis. Hanya gadis berambut panjang yang hampir diserang sebelumnya. Saat ini, selain ketakutan, masih ada sedikit rasa puas terhadap kesengsaraan orang lain. Jika bukan karena Liu Rusui datang tepat waktu, diperkirakan dia akan dipaksa. Tangan Liu Rusui semakin erat, tapi dia tidak tergesa-gesa untuk membunuh Wang Ergou. Dia ingin menikmati perjuangan orang ini sebelum mati. Seperti kucing menangkap tikus. Sebelum membunuh lawan, dia ingin bermain-main dengan baik. Tidak, aku tidak bisa mati. Apalagi mati di tanganmu. Wujud asli garis darah. Wang Ergou saat menjelang kematiannya. Ternyata dalam tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Seluruh tubuhnya sepenuhnya dibungkus batu. Terbentuklah sebuah set zirah yang aneh. Armor ini seolah-olah kebal terhadap pedang dan peluru. Pada saat ini terus mengeluarkan gas hitam. Seolah-olah segera akan menjadi gelap. Melihat adegan ini, wajah Liu Rusui menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena situasi Wang Ergou ini sangat langka. Di antara semua pemilik pola darah, ia adalah keberadaan yang sangat langka. Penampilannya yang sekarang disebut sebagai pemilik pola jahat. Pola darah di tubuhnya perlahan-lahan berubah dari merah menjadi hitam. Makan api. Sambil itu, ia mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti yang dikatakan, kekuatan gelapnya meningkat 10 kali lipat. Namun, kekuatan seperti ini juga tidak tanpa biaya. Namun, menjadi pemilik pola jahat, dia sendiri sulit untuk mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Terus-menerus diserang oleh kekuatan pola jahat. Akhirnya, ia hanya bisa menjadi iblis yang terdistorsi. Pada saat itu, Wang Ergou berteriak keras. Jangan berpikir bahwa setelah kamu mati, kamu bisa menghadapi saya. Saat kamu hidup, saya bisa membunuhmu. Setelah kamu mati, saya juga bisa membunuhmu. Saat ini, seluruh mata dia sepenuhnya menjadi hitam. Seolah-olah telah dicelupkan ke dalam tinta. Seluruh dirinya menjadi semakin aneh. Seolah-olah bukan manusia hidup, melainkan iblis. Melihat perubahannya, Liu Rusui bahkan menunjukkan senyum yang sangat manusiawi. Dia langsung melepaskan tangan yang mencengkeram Wang Ergou.
Dia berdiri di tempat itu, ingin melihat apa trik yang akan dikeluarkan oleh lawan. Pemandangan ini membuat Wang Ergo merasa martabatnya terhina. Kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba Wang Ergo berteriak. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi bergetar. Segera setelah itu, muncul banyak meteor besar dari langit. Meteor-meteor ini meluncur menuju Liu Rusui. Seolah-olah dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Saya tidak percaya kamu bisa menghentikan seranganku. Wang Ergo menatap Liu Rusui dengan tajam. Pada serangan kali ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Dia memang berniat menghabisi nyawa Liu Rusui. Namun Liu Rusui tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Saat itu dia kaku seperti mayat. Perlahan dia mengangkat kepala untuk melihat meteor-meteor yang akan jatuh. Kemudian dia mengulurkan jarinya yang halus dan indah. Dengan lembut menekan batu meteor ini. Detik berikutnya, permukaan batu meteor ini mulai meleleh. Seolah telah kehilangan semua kekuatan. Mengubah diri menjadi genangan lava yang jatuh ke tanah. Wajah Wang Ergo penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Serangan penuh tenaga saya ternyata begitu mudah kamu atasi. Melihat Liu Rusui hendak mengambil nyawaku. Wang Ergo segera berlutut memohon ampun. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Sebenarnya aku bukan otak di balik semua ini. Kamu harus ingat, Pangeran Murong, kan? Semua ini atas perintah dia. Asalkan kamu tidak membunuhku, saya akan membawamu untuk menemukannya. Saat ini Wang Ergo sudah menyadari jarak dirinya dan Liu Rusui. Serangan besar yang menghabiskan semua tenaga. Akhirnya, diatasi hanya dengan sekali angkat tangan oleh lawan. Bagaimana mau bertarung dalam situasi seperti ini? Namun Liu Rusui seolah tidak mendengar. Dia bergerak cepat dan muncul di depan Wang Ergo. Kali ini, Liu Rusui tidak ragu-ragu sama sekali. Jari-jari yang halus langsung menembus dada Wang Ergo. Sebuah jantung hitam dengan mudah dikeluarkannya. Wang Ergo mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mati. Melihat jantung hitam di depan matanya, Liu Rusui merasakan sebuah godaan secara naluriah. Seolah-olah, jika dia memakannya, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk memakannya. Telapak tangannya bergerak lembut. Jantung hitam itu langsung berhenti berdetak, dan segera mengering. Hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi serbuk. Menghilang bersama angin di dunia ini. Bukan berarti Liu Rusui tidak ingin memakan jantung ini. Hanya saja, dia ingin menghapus jejak Wang Ergo sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Liu Rusui menghilang seketika dari tempat ini. Ketika muncul lagi, dia sudah berada di sampingmu. Saat ini kamu berdiri di atas gedung pengajaran. Melihat keseluruhan sekolah, kekuatan Raja Mayat dari zaman perang sangat kuat. Sudah cukup untuk menghancurkan sekelompok iblis ini. Dan sebagai budak mayatmu, iblis yang dibunuh olehnya juga bisa memberimu poin pengalaman. Oleh karena itu, kamu langsung mensembunyikan diri dan menikmati hasilnya. Kamu langsung menyadarinya saat Liu Rusui muncul. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Kamu mengangkat kepala dan melihat Liu Rusui sambil berkata. Liu Rusui tanpa ekspresi. Suara serak yang tidak memiliki emosi perlahan muncul. Tolong bunuh Murong Hua. Mendengar itu, kamu mengangkat alis. Lalu langsung mengangguk. Tenang saja. Dia harusnya ada di sekolah ini. Kamu perlahan membuka mulut dan berkata, Murong Hua adalah teman seangkatanmu. Dan keluarganya sangat luar biasa. Ayahnya adalah pejabat tinggi di kawasan militer ibu kota. Jika aku tidak salah ingat, pada hari pertama datangnya kiamat, ayah Murong Hua mengirimkan sekelompok personel bersenjata. Datang untuk menjemput Murong Hua pergi dari sini. Bahkan hingga pertengahan akhir dunia. Keluarga Murong bahkan telah membangun sebuah tempat perlindungan yang besar. Menjadi seperti seorang kaisar tanah. Tapi kamu tidak memperdulikan semua itu. Meskipun kekuatan keluarga Murong sangat besar. Di hadapanmu, itu tidak penting. Apalagi Liu Rusui sendiri telah memulai. Jika demikian, ayo pergi bersamaku untuk membunuh Murong Hua ini. Setelah mengatakannya, kamu langsung mengulurkan tangan kepada Liu Rusui. Tangannya sangat lembut, dan tidak memiliki rasa kaku yang biasanya dimiliki zombie. Ini sangat kontras dengan dirimu. Meskipun kamu memiliki kekuatan yang besar, namun tubuhmu sangat kaku. Seolah-olah kamu benar-benar seperti mayat. Sekarang kamu tidak memiliki solusi. Hanya berharap bahwa setelah kekuatan meningkat, kamu dapat keluar dari keadaan ini. Pandanganmu tertuju pada asrama laki-laki. Berdasarkan ingatan dalam pikiranmu, kamu tahu dengan jelas di mana posisi Murong Hua. Dan situasi pihak lawan saat ini masih cukup baik. Sangat beruntung menjadi seorang pembela darah. Kamu menggenggam tangan Liu Rusui dan menghilang di tempat. Detik berikutnya muncul di pintu asrama pria. Saat ini, banyak roh jahat berkumpul di sini. Namun, mereka tidak bisa mendekat bahkan satu langkah pun. Karena di lokasi pintu masuk asrama pria. Entah kapan muncul tembok besar yang menghalangi. Tembok ini sepenuhnya terbuat dari daging dan darah. Terlihat sangat membusuk. Namun dapat langsung menghalangi invasi roh jahat. Dan sebagian besar roh jahat ini tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.
Mereka bahkan tidak tahu cara masuk dari pintu lainnya. Melihat tembok daging ini, kenangan yang tersembunyi di kedalaman pikiran segera muncul. Tembok daging ini diciptakan oleh seorang pembela darah yang mengorbankan hidupnya untuk menciptakan benteng ini, yang sangat efektif dalam menghalangi serangan roh jahat. Juga karena itu, seluruh penghuni asrama pria selamat. Segera, kamu menendang dinding daging dengan satu kaki. Dalam sekejap, dinding daging itu meledak. Pergi. Muronghua ada di lantai 3. Kamu berkata kepada Liu Rusue. Liu Rusue tidak berkata apa-apa. Dia langsung menuju ke asrama laki-laki. Sementara itu, kamu tetap di tempat. Setan-setan di sekitarmu melihat dinding daging menghilang. Segera, mereka berlari masuk seolah-olah gila. Namun, tidak ada satupun setan yang menyerangmu secara langsung. Meskipun kamu memiliki kesadaran sebagai manusia hidup. Namun, kamu bukanlah manusia hidup dalam arti sebenarnya. Kamu juga bukan setan, melainkan keberadaan yang berada di antara keduanya. Terlebih lagi, aroma yang terpancar dari dirimu membuat setan-setan ini secara naluriah merasa takut. Kalian, benda-benda hantu ini, jadilah bagian dari diriku semua. Kamu mengatakannya sambil segera memanggil kekuatanmu. Semua setan seolah-olah terhenti pada saat itu. Gerakan mereka menjadi sangat lambat. Seluruh tubuh mereka terus menyusut. Garis-garis darah muncul dari tubuh mereka. Semuanya berkumpul ke arahmu, diiringi dengan jeritan yang mengerikan. Darah dari makhluk jahat seolah-olah telah sepenuhnya disedot, menjadi mayat kering yang jatuh di tanah. Hanya dalam sekejap mata, hampir 10.000 makhluk jahat telah kehilangan nyawa mereka. Dan saat ini, matamu semakin merah darah, seolah-olah ingin mengucurkan darah yang kental. Ini adalah kemampuan baru yang kamu dapatkan setelah naik ke tingkat kedua. Penyedotan darah dapat menyerap darah orang-orang di sekitar dalam skala besar, untuk diubah menjadi hidupmu sendiri. Sungguh kemampuan yang aneh. Kau tak bisa menahan untuk mengagumi. Saat ini, kamu benar-benar seperti vampir. Tak hanya tak tertandingi dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi juga memiliki efek menakutkan. Jika hanya ini saja, itu sudah cukup. Namun, kamu masih bisa menghisap darah untuk memulihkan kehidupan. Dan juga dalam skala besar. Selain itu, kamu juga bisa berevolusi melalui pembunuhan. Itu membuat orang lain bagaimana bisa bermain. Tidak bisa mengalahkan juga tidak bisa bertahan. Perkembangannya bahkan tidak sebaik mereka. Semua iblis yang telah mati saat ini kembali berubah menjadi kumpulan pengalaman yang berkumpul padamu. Semua nilai dari tubuh mereka telah kamu sedot habis. Diperkirakan dengan membunuh beberapa ribu iblis lagi, kamu bisa naik ke tingkat 4. Sementara itu di dalam asrama laki-laki, karena tidak ada ancaman iblis terhadap kehidupan, maka seluruh asrama laki-laki tampak sangat harmonis. Tidak ada kerusuhan besar yang terjadi. Di dalam asrama nomor 303. Seorang laki-laki dengan rambut hijau. Melihat malam di luar jendela, dia tidak bisa menahan untuk menyalakan sebatang rokok. Pada saat itu, seorang laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam asrama. Ekspresinya sangat cemas. Dia segera berlari ke depan laki-laki berambut hijau ini. Wah, tidak baik. Tidak tahu kenapa. Dinding daging yang menghalangi asrama tiba-tiba meledak. Begitu mendengar ini, Muronghua juga berubah ekspresi. Apa yang sedang terjadi? Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meledak? Sepertinya itu diledakkan oleh seseorang. Dan semua iblis di sekitar asrama kita mati. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Mendengar itu, ketegangan di wajah Muronghua langsung hilang. Sebaliknya, dia malah tertarik. Sepertinya muncul seorang penanda darah yang kuat. Kebetulan bisa jadi pengawal saya. Kalian keluar lihat-lihat. Temukan orang ini. Selama dia mau jadi pengawal saya. Gaji bulanan 10 miliar. Mendengar nada sombong Muronghua, semua orang terkejut. Tapi tidak ada satupun yang berani meragukannya. Karena semua orang tahu, Muronghua memang memiliki kekuatan itu. Dia biasanya tinggal di villa di luar sekolah. Dan hampir tidak pernah kembali ke asrama. Hari ini juga sial lagi. Dengan susah payah kembali ke asrama untuk tinggal semalam. Bahkan mengalami hal seperti ini. Kakak Hua, aku akan membantumu mencarinya sekarang. Jangan sekali-kali tinggalkan aku saat melarikan diri. Beberapa teman sekamar di sekitar segera bergegas membantu Muronghua mencari orang. Sekarang bukanlah zaman damai. Menjadi cucu tidaklah memalukan. Jika bisa meninggalkan kesan baik pada Muronghua. Dengan kemampuan ayahnya, dia sepenuhnya bisa membuat mereka semua selamat. Jangan khawatir. Ayahku adalah kepala militer. Dan orang-orang yang dia kirim akan segera tiba. Di masa depan, mendirikan tempat perlindungan. Pasti ada satu tempat untuk kalian yang terhormat. Muronghua berkata dengan sangat angkuh. Tapi tepat saat dia sedang bersemangat, pintu kamar langsung didorong terbuka oleh seseorang. Muronghua menunjukkan wajah tidak senang. Siapa yang berani menendang pintu asramaku? Dia berbalik melihat ke arah posisi kembali. Hanya dengan satu tatapan, dia langsung membelalak. Karena saat ini yang muncul di depan Muronghua adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin aneh.
Dia tidak memiliki aura kehidupan sama sekali. Seluruh sosoknya memancarkan teror yang membuat orang-orang merinding. Muronghua membelalak mata. Sama sekali tidak menyangka wanita ini akan muncul di depannya. Yang datang tentu saja adalah Liu Rusue. Begitu dia muncul, suhu seluruh asrama langsung meningkat drastis. Hanya dalam sekejap, suhunya sudah mencapai di atas 100 derajat. Di udara muncul riak-riak. Orang biasa selain Muronghua sama sekali tidak bisa menahan. Mereka semua berubah menjadi mayat kering. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Bukankah kamu sudah mati? Muronghua mengerutkan keningnya. Langsung membuka bentuk asli dari pola darah. Detik berikutnya muncul di dahinya sebuah pola bulan sabit hitam. Tidak seperti pemilik pola darah biasa. Pola darah Muronghua bukan milik iblis maupun manusia. Saat ini, seluruh dirinya perlahan-lahan menjadi hampa. Seolah-olah menjadi sebuah bayangan. Kenapa? Haruskah Wang Ergo dan mereka mengintimidasi saya? Liu Rusue menatap dengan tatapan dingin. Dia menatap Muronghua dengan tajam. Namun, ketakutan asli Muronghua langsung menghilang setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia malah menjadi sangat meremehkan. Hahaha, hanya karena aku tidak suka padamu. Apakah ada masalah? Awalnya ingin membiarkan Wang Ergo bermain dengan baik padamu. Tapi dia yang tidak berguna itu tidak memuaskan. Bahkan tidak bisa mendapatkan gadis sepertimu. Jika begitu, terpaksa Guru harus mencari seseorang untuk mengucilkanmu. Muronghua berkata sambil tertawa. Segera, tatapannya menjadi sangat tajam. Sebuah aura hitam meledak dari tangannya, mengalir ke arah mayat-mayat di sekitarnya. Detik berikutnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Mayat kering yang awalnya kehilangan semua cairan. Dengan bantuan aura hitam, secara aneh berdiri kembali. Mereka saat ini seperti iblis. Tidak memiliki akal sehat sama sekali. Yang ada hanya niat membunuh yang mendalam. Bunuh dia. Muronghua mengeluarkan dua kata dalam nada datar. Ini adalah kemampuan corak darahnya. Dapat mengendalikan mayat menjadi bonekanya sendiri. Kemampuan ini mungkin bukan yang terkuat. Namun dalam hal kepraktisan, ini adalah yang teratas. Setelah mendengar perintah Muronghua, boneka-boneka yang terbuat dari mayat ini tidak ragu sedikit pun. Segera menyerang Liu Rusue. Mereka mencakar dan melambai. Seperti zombie menakutkan. Di mata mereka hanya tersisa niat membunuh yang paling murni. Namun Liu Rusue bahkan malas untuk melihat boneka-boneka ini. Hanya dengan satu ayunan ringan, tubuh-tubuh boneka ini mulai mencair. Akhirnya sepenuhnya berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Melihat itu, Muronghua tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Sedikit kekuatan. Sepertinya setelah mati, kau juga menjadi sesuatu yang sama seperti monster-monster itu. Kalau begitu, mari coba serangan ini. Begitu suara itu terdengar, Muronghua tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Serangan ini adalah kartu truf terbesar Muronghua. Dapat mengabaikan segala jenis kerusakan fisik. Dan juga dapat langsung menginvasi kesadaran target. Jika Muronghua bisa menginvasi kesadaran Liu Rusue, maka hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan Muronghua. Liu Rusue ingin menyerang Muronghua. Tetapi sekarang dalam keadaan bayangan, Muronghua dapat sepenuhnya mengabaikan. Meskipun status tak terkalahkan saya hanya bertahan selama 2,5 detik. Tapi itu cukup untuk mengatasi kamu yang imut ini. Muronghua berkata dengan suara dingin. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Liu Rusue. Bahkan jika kau berpura-pura bangkit dari mati, kau tetap seorang wanita. Wanita seharusnya bersikap patuh di bawah kaki pria. Saat ini, Muronghua sangat terescited. Jika berhasil menyusup ke kesadaran Liu Rusue, dia akan mendapatkan seorang pelayan yang cantik dan kuat. Saat itu, seluruh kota Jianghai, bahkan seluruh kerajaan naga, dia bisa menaklukinya dengan mudah. Semuanya tampaknya berjalan baik. Namun, tepat saat Muronghua menyentuh Liu Rusue, dia langsung tertegun. Karena saat menyusup ke Liu Rusue, Muronghua merasakan dirinya dihadapi oleh sebuah kekuatan aneh yang membalas. Segera, di depan matanya muncul sosok tampan. Sosok ini sulit untuk melihat wajahnya secara jelas. Namun tubuhnya sangat besar. Seluruh sosok itu memancarkan aura yang mengerikan. Seolah-olah berasal dari iblis neraka. Detik berikutnya, Muronghua merasakan rasa sakit yang mengoyak jiwanya. Dia berteriak kesakitan. Dia segera menarik diri dari tubuh Liu Rusue. Kamu ini sebenarnya makhluk apa? Ternyata bahkan kesadaran memiliki cara tertentu untuk dilindungi. Mata Muronghua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika tadi sedikit lebih lambat, dia mungkin akan benar-benar dibunuh oleh kekuatan ini. Liu Rusue tampak tanpa ekspresi. Sekali lagi melancarkan serangan mematikan kepada Muronghua. Yang melindungi kesadaran Liu Rusue tentu saja adalah cara-caramu. Pada dasarnya, Liu Rusue juga adalah budak mayatmu. Muronghua ingin menginvasi kesadaran Liu Rusue. Itu sama dengan merebut orang darimu. Bagaimana mungkin kamu membiarkannya berhasil? Dan bahkan jika tanpa perlindunganmu, Muronghua ingin menginvasi Liu Rusue juga merupakan hayalan belaka. Meskipun Liu Rusue sekarang
Tidak mencapai puncak seperti di kehidupan sebelumnya. Namun tingkat ketakutannya tidak dapat dibandingkan dengan Muronghua. Merasakan ancaman kematian yang datang dari Liu Rusui, Muronghua tidak berani lagi meremehkan. Karena telah menerima serangan darimu. Dia awalnya bisa bertahan selama 2,5 detik waktu tak terkalahkan. Sekarang paling lama dia hanya bisa bertahan 1 detik. Tidak bisa. Harus pergi dari sini. Jika tidak, saya akan mati cepat atau lambat. Muronghua melirik Liu Rusui dengan penuh kebencian. Dia segera melompat keluar melalui jendela tanpa ragu. Makhluk jahat di luar sudah diatasi. Ini memberi Muronghua kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, selama dia bisa selamat kali ini, prospeknya di masa depan pasti tidak terbatas. Muronghua bergerak sangat cepat, seperti bayangan hantu. Dalam sekejap, dia sudah berada di luar asrama. Saat ini, di luar berwarna merah darah. Muronghua melihat ke depan. Tiba-tiba melihat munculnya sekelompok orang. Melihat itu, Muronghua merasa sangat senang. Karena orang-orang yang datang semuanya adalah dari militer. Tak terhitung banyaknya tentara berpakaian kamuflase mengepung tempat ini. Sebelumnya, meskipun kamu telah menghapus semua makhluk jahat di dekat asrama pria, namun, iblis terus bangkit kembali. Hanya dalam waktu 2,5 menit. Di sini muncul lagi ribuan iblis. Untungnya, sebagian besar iblis hanya berlevel F. Para prajurit ini masih bisa menghadapinya dengan senjata api. Dan di lengan seragam para prajurit ini, semua memiliki gambar elang yang gagah. Seolah-olah itu adalah simbol suatu organisasi. Cepat datang selamatkan aku. Aku adalah putra Murong Kingsan, Muronghua. Melihat para prajurit ini, Muronghua segera merasakan rasa aman. Seperti bertemu dengan keluarga. Dalam sekejap, semua pandangan prajurit tertuju pada Muronghua. Saat ini, Muronghua terlihat sangat aneh. Seolah-olah seperti bayangan hantu yang dalam. Dia memancarkan aura hitam yang misterius. Melihat itu, para prajurit segera mengarahkan senjata mereka ke arah Muronghua. Mereka takut dia akan melakukan sesuatu yang menakutkan. Pada saat itu, seorang perwira datang di depan Muronghua. Saya adalah Kapten Tim Helang Api, He Ying. Di bawah perintah ayahmu untuk membawamu pergi. Ternyata tim ini adalah tim unggulan di bawah Murong Kingsan. Sebelum bencana datang, tim Lai Xiao adalah keberadaan yang ditakuti seluruh dunia. Setiap anggota tim dapat disebut sebagai alat pembunuh di dunia ini. Melihat itu, wajah Muronghua penuh dengan kegembiraan. Sangat bagus, namun ada roh jahat yang mengejarku. Tolong bantu saya memecahkan masalahnya. Setelah mengucapkan itu, dia langsung bersembunyi di belakang para prajurit. Sekarang dia merasa memiliki keberanian yang penuh. Tidak peduli seberapa menakutkannya Liu Rusui. Di depan tim unggulan ayahnya. Pada akhirnya hanya ada satu jalan kematian. Hanya dalam sekejap, Liu Rusui muncul kembali di sini. Tujuannya sangat jelas. Ia ingin membunuh Muronghua, otak di belakang layar ini. Segala sesuatu yang pernah ia alami. Saat ini harus membayar 2 kali lipat. Berhenti. Apakah kamu manusia atau iblis? Melihat kedatangan Liu Rusui, He Ying segera membuka mulutnya dan membentak. Ekspresi Liu Rusui sangat aneh. Tidak seperti seorang pemilik tanda darah maupun iblis. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan, yaitu kekuatan Liu Rusui sangat menakutkan. Bahkan dia merasakan sesuatu, bahwa semua orang di pihaknya digabungkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Liu Rusui sendiri. Mendengar kata-kata He Ying, Liu Rusui meliriknya dengan dingin. Hanya dalam sekejap, He Ying merasa seolah-olah dia sedang diperhatikan oleh hantu. Bulu kuduknya berdiri tegak. Dapat merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Liu Rusui perlahan membuka mulut. Aku hanya akan membunuhnya, kalian minggir. Mendengar itu, tatapan He Ying menjadi tegas. Tidak bisa. Mungkin kamu memiliki permusuhan dengannya. Namun kini bencana telah meledak. Semua permusuhan tidak bisa ditinggalkan untuk sementara waktu. Nona kecil, dengarkan nasihatku. Mungkin kamu punya sedikit kekuatan. Tapi dia adalah anak Murong Kingsan. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang terburu-buru. Suara He Ying sangat tegas. Meskipun dia juga merasa tidak suka pada Muronghua. Dia tahu pasti orang itu telah melakukan sesuatu yang salah pada Liu Rusui. Tapi dia tidak mungkin membiarkan Muronghua dibunuh. Mendengar kata-kata ini, tatapan Liu Rusui semakin dingin. Nyawa orang-orang kaya dan berkuasa itu berharga. Apakah nyawaku tidak berharga? Mereka bersatu untuk menghinaku. Akhirnya memaksaku untuk mati. Apakah semua ini salahku? Aura di tubuh Liu Rusui meledak sepenuhnya. Melihat keadaan ini, He Ying tidak ragu lagi. Segera memberi perintah untuk menembak. Tak terhitung peluru mengarah ke Liu Rusui. Seperti arus deras. Orang-orang bercorak darah di samping juga siap-siap mencoba. Jika ada sedikit keanehan, maka mereka akan segera bertindak. Muronghua yang bersembunyi di belakang tersenyum sembrono. Kalau sudah, tahukah kamu mengapa aku membiarkan mereka mengganggumu? Jujur saja, aku memberitahumu. Itu karena kamu biasanya bersikap sok tinggi. Sialan. Aku ingin bermain dengan wanita seperti apapun tidak bisa.
Hanya kamu yang berani menolak aku. Kalau mati, itu urusanmu sendiri. Bersamaan dengan kata-kata Muronghua, semua tentara berhenti menembak. Segalanya seolah kembali tenang. Asap senjata perlahan menghilang. Semua orang serentak memandang ke arah posisi Liu Rusue. Tidak ada yang berani mengedipkan mata. Namun, detik berikutnya semua orang terkejut. Karena saat ini Liu Rusue ternyata tidak terluka sedikit pun. Seolah-olah serangan tadi hanyalah permainan anak-anak. Ternyata begitu. Aku mengerti sekarang. Di mata Liu Rusue yang sebelumnya tampak mati, saat ini terpancar sedikit kecemerlangan. Namun, dia tidak melakukan gerakan apapun. Seluruh tubuh seakan benar-benar berubah menjadi sebuah mayat. Tiba-tiba suara teriakan menyakitkan terdengar. Orang yang baru saja menyerang Liu Rusue. Sekarang seluruh tubuhnya malah mulai terbakar. Api ini seolah muncul dari dalam tubuh mereka. Terus membakar organ dalam mereka. Dalam sekejap, 8,5 orang sudah mati. Tidak baik. Cepat, bunuh dia. Muronghua berteriak kepada semua orang dengan wajah penuh ketakutan. Sekitar 10 darah pemilik tanda di sekitarnya juga tidak ragu lagi. Langsung berlari menuju Liu Rusue. Meskipun jumlah para pemilik tanda darah ini tidak banyak, tapi mereka semua sudah memasuki tahap kedua. Mereka bahkan bisa disebut sebagai semut yang sedikit lebih besar. Saat mereka hampir sampai di depan Liu Rusue, kamu, tampan besar ini, tampil dengan megah. Segera diikuti oleh suara yang membuat semua orang tercekik. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Kamu melihat orang-orang ini dengan tatapan meremehkan. Seolah-olah sama sekali tidak mengacuhkan mereka. Ini adalah penghinaan yang sebenarnya. Meskipun para pengguna pola darah ini sangat kuat, mereka pada akhirnya hanyalah semut. Dan di sampingmu, ada Raja Mayat Perang dan Liu Yi. Menghadapi serangan para pengguna pola darah ini, aura sekalian semua sepenuhnya terungkap. Tidak ada yang tersembunyi. Melihat pemandangan ini, sekumpulan pengguna pola darah termasuk Muronghua tercengang. Karena yang berdiri di depan mereka seolah bukan manusia, melainkan dewa jahat yang kuat dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi panik. Bahkan hanya dengan melihat sepintas, mereka seolah-olah merasakan sebuah aura yang berasal dari jurang. Mereka bisa dengan mudah menghadapi iblis biasa. Mereka juga bisa mengatasi iblis yang sedikit lebih kuat. Namun saat ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang muncul. Bahkan ada ilusi untuk tunduk. Siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda bermaksud menjadi musuh kami dan melindungi iblis ini? Hekaya menatap Anda dengan serius dan berkata, dia sangat tahu betapa kuatnya Anda. Dia juga menyadari bahwa semua orang di sini tidak ada yang sebanding dengan Anda. Jadi, mereka hanya bisa berputar di sekitar Anda untuk menunda waktu. Secara diam-diam, mereka menghubungi komando untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, mereka menerima informasi yang menggetarkan. Sebuah tim pemburu darah lainnya sedang dalam perjalanan ke sini. Dan ini adalah tim yang sangat kuat. Jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Hekaya merasa senang di dalam hatinya. Sangat bagus. Dengan dukungan tim ini, pasti bisa mengatasi kelompok monster ini. Anda menatap Hekaya. Ekspresi di wajahnya semakin dingin. Meskipun tim ini juga mengenakan seragam kamuflase. Tapi tidak sama dengan tim Chen Shan yang saya lihat sebelumnya. Diperkirakan ini adalah tentara abal-abal yang datang dari tempat lain. Tapi tidak peduli kekuatan ini berasal dari mana. Kamu tetap tidak menganggapnya serius. Lalu kamu dengan merendahkan berkata kepada Black Hawk, aku memberi kamu 2,5 detik untuk mempertimbangkan. Entah mati semua di sini, atau pergi kembali dari mana kamu datang. Black Hawk langsung marah setelah mendengar itu. Dia telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Melihat itu, kamu muncul dengan senyuman meremehkan. Sepertinya kamu ingin mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lalu kamu mengeluarkan perintah kepada pasukan perang. Bunuh mereka. Raja Mayat Perang adalah iblis kelas S. Kekuatan yang luar biasa. Dengan hanya mengandalkan tim darah abal-abal ini, tim ini sama sekali tidak mungkin menahan. Di depanmu, Raja Mayat Perang hanyalah seperti anak buah. Tapi jika melihat keseluruhan negeri naga, dia tetap menjadi iblis yang mengerikan hingga bisa menghancurkan banyak kota. Di hadapan Raja Mayat dari zaman perang, semua orang tidak berani lengah. Jika bahkan pengikut di samping pria itu saja tidak bisa diatasi, itu benar-benar sangat memalukan. Namun, pada saat itu, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar sekolah. Seketika, banyak iblis dibersihkan. Sekumpulan tentara berpakaian kamuflase sedang bergegas ke arah sini. Melihat situasi itu, sudut bibirmu sedikit terangkat. Orang yang datang adalah tim Zhao Shan yang pernah kamu lihat sebelumnya. Dan setelah melihat orang-orang ini, Black Hawk di sampingmu juga merasa senang dalam hatinya. Tatapannya padamu juga perlahan menjadi angkuh. Bukankah kamu yang kuat? Sekarang aku telah menggoyangkan lebih dari 100 pengguna darah. Aku tidak percaya bisa membunuhmu. Muronghua dengan rasa ingin tahu mendekat ke telinga Black Hawk. Apakah orang-orang ini adalah dukungan kita? Elang hitam mengangguk sedikit.
Meskipun dia tidak ingin mengacuhkan orang bodoh seperti Muronghua. Tetapi sekarang bukan waktu untuk bertengkar antar kelompok. Jadi dia menjelaskan dengan sabar. Di antara para pemilik pola darah ini, sudah ada lumayan banyak orang yang mencapai tingkat kedua. Kekuasaannya bahkan jika ditempatkan di seluruh kerajaan naga, akan tetap menjadi yang teratas. Muronghua hampir tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kemudian, dia melangkah dengan pongah ke depan kerumunan. Dengan sangat angkuh dia berteriak, "Bantuan kami sudah tiba. Sekarang kalian bahkan sulit untuk terbang sekalipun. Liu Rusue, kau yang manis. Aku nanti akan membuatmu ketakutan." Mendengar itu, kamu mengernyitkan dahi. Apakah pemuda tampan ini adalah Muronghua? Liu Rusue mengangguk kaku. Melihat itu, kamu juga malas untuk berbicara dengan badut ini. Langsung mengulurkan tangan untuk memukul kepalanya. Hanya dalam sekejap, Muronghua merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia tanpa ragu membuka bentuk nyata pola darahnya. Segera seluruh tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Gerakan ini dapat mengabaikan semua kerusakan fisik. Namun segera setelah itu, hal aneh terjadi. Muronghua yang dapat mengabaikan segala kerusakan fisik. Pada saat ini, ia sama sekali tidak dapat menahan seranganmu. Ia seolah merasakan lehernya dikepung dengan keras oleh seseorang. Rasa kematian sepenuhnya menyelimutinya.